يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على الصحابة والأتباع ومن والاه إذا القصير واسمه مجمع سمي بقصير لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatid, para guru, para hujjaj, bapak-bapak jamaah aurad surah Waqiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awalan masih hangat dengan suasana Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabil khusus saya pribadi juga sebaliknya pada kita sesama kaum muslimin memaafkan apabila selama dalam pergaulan kita ada terjadi kekhilafan serta kesalahan. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, sama-sama kita mulai aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu bertolabul ilmi, berzikir, mudzakarah, dan berdoa bersama. Karena ini adalah merupakan suatu kegiatan yang jangan kita tinggalkan. Bukan hanya menghidupkan syariat agama, akan tetapi kewajiban kita sebagai yang masih hidup, terutama bakti kita terhadap orang tua kita. Dalam malam Jumat sekali kita mengirimkan hadiah, ini minimal, paling tidak kita doa bersama. Nanti kita hadiahkan untuk almarhumin dan almarhumat, baik itu orang tua kita ataupun saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Karena tanpa adanya kegiatan seperti ini, kadang-kadang kita lupa untuk mendoakan. Padahal mayit yang berada di dalam kubur selalu mengharapkan doa kita. Kalau kita lagi kagak punya duit, ada yang ngirimin duit, kira-kira senang apa kagak? Lah, bukan senang-senang lagi. Orang lagi kagak punya duit, ada yang ngirimin duit 1 juta, lah senang. Alhamdulillah. Begitu juga mayit di dalam kubur. Mal mayitu fil qabri illa kal ghoriqil mukawis. Tidak ada mayit di dalam kubur kecuali dia laksana orang yang tenggelam, yang selalu minta tolong, minta didoakan oleh kita yang masih hidup. Jadi manusia itu tergantung kebutuhan dan keadaan. Kalau kita lagi lapar, yang kita perlukan adalah nasi buat makan. Kalau kita lagi sakit,
berarti yang kita perlukan obat untuk kesembuhan. Kalau orang yang sudah meninggal, yang perlu kita kirimkan kepada mereka adalah doa. Jadi sebagai anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, bukan berarti itu kuburan orang tua dielus-elus, dikoret tiap hari. Kenapa? Sayang banget sama orang tua. Kenapa lu kuburan orang tua lu dikoret tiap hari? Kian katanya sayang banget biar cakep rumahnya. Salah. Pendapat begitu itu adalah pendapat yang salah. Di keramik kuburan orang tua katanya sayang sama orang tua. Salah. Jangankan di keramik, di marmer, mau pakai granit tetap kagak bisa nulungin. Yang dia butuhkan itu adalah doa dari kita, bukan kuburannya di keramik. Ini salah pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Manusia itu tergantung kebutuhannya. Kalau kita lagi sehat, perlu duit, dikasih duit, tenang. Kalau orang lagi sakit, dikasih obat, perlu sembuh, tenang. Begitu juga orang yang sudah meninggal. Contoh misalnya ada orang lagi kelelep. Kalau orang lagi kelelep, dia mendingan kita kasih duit segepok, apa mendingan kita kasih ban butut? Ayo. Lebih manfaat ban butut bagi dia. Orang lagi kelelep, cengap, mang nih duit segepok. Kagak bisa nulungin dia. Tapi kalau kita kasih ban butut, kita lempar, bisa selamat dia. Jadi manusia itu tergantung daripada keadaan dan kebutuhan. Jadi jangan kita berpikir kalau tanda sayang kita sama orang tua, kuburannya di keramik, di marmer, di granit, itu tanda sayang. Salah yang seperti itu. Justru kalau kita sayang dan kasihan terhadap orang tua kita yang telah meninggal, maka kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang harus kita biasakan. Ada seorang pemuda bertanya kepada baginda Rasulullah. Kata pemuda itu, Rasul, orang tua saya telah meninggal dunia. Masihkah ada kesempatan bagi saya untuk berbuat baik kepada orang tua saya? Rasul menjawab, masih bisa. Apa ya Rasul? Kamu bikin suatu amal yang pahalanya ditujukan untuk orang tuamu. Akhirnya itu bocah muda bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Orang yang mau wudhu ngambil air wudhu dari sumur itu. Sampai pahalanya, sampai kalau diniatkan, insya Allah. Lah ulama membuat tolak ukur atau mengkias dari peristiwa itu, kalau kita bikin sumur, tujuan pahalanya buat almarhum orang tua kita yang telah meninggal dunia itu sampai, apalagi kalau kita berkumpul berdoa, pahalanya kita tujukan buat orang tua kita, itu lebih sampai, alamatnya lebih tepat, insya Allah gitu. Jadi kita jangan sampai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan, dan para ulama kita pun melakukan lebih dulu daripada kita. Jangan terbawa oleh orang-orang yang mengatakan bahwa apabila kita mengirimkan hadiah, baik Fatihah, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran itu kagak sampai. Biarkan dia punya keyakinan seperti itu. Berarti kalau yang begitu mah orang tuanya mati, kubur, pendem, selesai. Padahal jelas Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Apabila mati anak cucu Adam, putus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara yang kagak putus. Pertama adalah sedekah jariyah, pahalanya akan tetap mengalir. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Berarti bisa sampai insya Allah, karena Rasulullah yang mengatakan. Karena mayit di dalam kubur itu selalu mengharapkan doa dari kita. Nah, kebiasaan ini jangan sampai kita tinggalkan. Pertahankan apa yang telah mampu untuk kita lakukan. Karena kalau kita sampai meninggalkan kegiatan-kegiatan positif yang seperti ini, nanti kita hidupnya akan menjadi manusia yang lupa terhadap akhirat, lupa terhadap kematian, lupa juga
terhadap kebaikan orang tua kita yang telah berjasa kepada kita. Doain, apalagi setiap habis sholat, minimal setiap malam Jumat kita adakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bukan hanya syiar Islam, tetapi juga sebagai tanda bahwa berterima kasihnya kita terhadap orang yang telah berjasa kepada kita. Jadi kita mah kadang-kadang menganggap yang namanya rezeki itu duit. Padahal rezeki yang paling kecil itu duit. Harta itu rezeki yang paling kecil. Yang paling gede adalah kesehatan. Coba pilih. Punya duit tapi bolak-balik rumah sakit, atau punya duit tapi didorong-dorong di kursi roda. Apa mendingan sehat, duitnya sedikit? Ya mendingan badannya sehat, duitnya banyak. Nah, itu pengennya. Makanya syariatnya secara lahiriah juga secara batiniah. Mari sama-sama kita mulai acara pembacaan aurat surah Waqiah ini dengan beristighfar seperti biasa. Astagfirullahaladzim.